Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Nurvitasari Trisna Putri, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Blora. Pada kesempatan ini, saya akan menulis mengenai jurnal refleksi diri mingguan. Pada modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Jurnal ini saya gunakan sebagai refleksi diri setelah selama 2 minggu mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Dalam mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak yang kedepannya akan ditulis secara rutin selama 2 mingguan sebagai tugas yang harus dikerjakan oleh calon guru penggerak. Dalam menulis jurnal refleksi ini, saya menggunakan model 1 yaitu model 4F, yaitu Fact, Feeling, Findings, dan Future yang diprakarsai oleh Dua Roger Greenaway. 4F di sini dapat diterjemahkan menjadi 4P, yakni peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama adalah fact atau peristiwa. Modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid adalah modul penutup yang harus dipelajari dalam pendidikan guru penggerak ini. Sama halnya dengan modul-modul sebelumnya, modul 3.3 dimulai dengan alur merdeka, yaitu mulai dari diri. Pada tahap mulai dari diri, calon guru penggerak disuguhkan dengan 2 pertanyaan pemantik, yaitu apa yang dimaksud dengan program yang berdampak pada murid, dan kaitannya dengan student agency. Kemudian di dalam eksplorasi konsep, saya mempelajari tentang bagaimana menyusun program yang berdampak pada murid. Bagaimana cara menumbuhkan student agency dengan mempertimbangkan 3 aspek yang dimiliki murid, seperti suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership. Kemudian materi tentang lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid, serta pentingnya keterlibatan komunitas dalam menumbuhkan kepemimpinan murid. Dalam forum diskusi eksplorasi konsep, beberapa orang calon guru penggerak diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang program atau kegiatan yang sudah dilakukan sekolah mereka yang berdampak pada murid, dan calon guru penggerak lainnya memberikan umpan balik dari penjelasan tersebut. Yang kedua adalah perasaan atau feeling. Yang saya rasakan pada minggu kedua ini adalah minggu yang membahagiakan sekaligus menyedihkan. Membahagiakan karena akhirnya kami sampai pada modul yang terakhir dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini, meskipun banyak tugas yang harus saya kerjakan, dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai jadwalnya, walaupun ada beberapa tugas yang memang saya sedikit terlambat untuk mengumpulkannya, hingga terkadang saya kirim di tanggal due date. Saya juga merasa sangat bahagia karena saya masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sampai di titik ini, yaitu sampai pada modul 3.3 dan telah mempelajari materinya di eksplorasi konsep dilanjut dengan melaksanakan ruang kolaborasi sesi diskusi. Dengan adanya pendidikan guru penggerak ini, saya akan berusaha untuk mengimplementasikan setiap ilmu yang saya dapatkan di sekolah tempat saya mengajar. Apalagi, apa yang akan saya lakukan bersama rekan guru lainnya dapat berdampak positif bagi murid di sekolah. Dan hal yang menyedihkan bagi saya, karena minggu kemarin adalah minggu terakhir kami melakukan ruang kolaborasi dengan fasilitator. Walaupun secara personal kami belum mengenal secara langsung, tapi saya merasakan banyak sekali ilmu-ilmu yang beliau sampaikan kepada saya yang berkaitan dengan materi di LMS. Saya juga banyak mendapatkan bantuan dari beliau selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Banyak sekali kekurangan saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini, mulai dari jaringan yang tidak bersahabat. Ada beberapa tugas-tugas yang memang terlupakan bagi saya hingga terkadang saya kirim saat due date. Bahkan jadwal video conference yang akan berlangsung pun kadang saya terlupakan. Beliau banyak mengingatkan saya dan membantu saya mengatasi hal tersebut. Dalam jurnal ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Saiful Anam, selaku fasilitator saya, atas kebaikannya selama ini. Yang ketiga adalah pembelajaran atau findings. Modul 3.3 ini menambah pemahaman saya bagaimana menyusun dan merancang kegiatan yang akan memberikan dampak positif bagi murid. Dampak positif tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kepemimpinan murid atau student agency.
Agar kegiatan tersebut dapat berdampak bagi murid, perlu mempertimbangkan suara atau voice, pilihan atau choice yang dimiliki murid, sehingga akan menimbulkan kepemilikan atau ownership bagi murid. Dalam merancang program yang akan berdampak pada murid, yang pertama kali harus dilakukan adalah mapping aset atau memetakan potensi yang dimiliki oleh sekolah dengan tepat. Dengan mapping aset, tentunya akan memudahkan kita dalam membantu optimalisasi program, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan meminimalisir hambatan-hambatan yang akan ditemui. Program yang berdampak pada murid ini juga bisa digunakan sebagai alat untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Yang keempat atau yang terakhir adalah penerapan atau futur. Rencana kedepannya yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan dan murid-murid saya di sekolah, berbagi ilmu, dan secara bersama-sama untuk merancang program atau kegiatan yang dapat menumbuhkan kepemimpinan murid, dengan mendengarkan suara atau voice dan pilihan atau choice mereka, sehingga program tersebut dapat berdampak bagi murid dan menumbuhkan rasa memiliki pada diri murid terhadap apa yang sudah dirancang secara bersama-sama. Alhamdulillah, akhirnya sampai penghujung video saya. Demikian jurnal refleksi yang saya buat, semoga bermanfaat bagi saya dan semua yang telah melihat jurnal refleksi Dwi mingguan saya. Saya Mega Nurfi.